Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Apa itu definisi tauhid? Setelah kita ngerti tauhid ada 3, rububiyah, uluhiyah, asma, wasifat. Kita harus tahu apa definisi tauhid rububiyah itu apa, definisi tauhid uluhiyah itu apa, definisi tauhid asma wasifat. Ini harus tahu definisinya. Tertulis di sini apa tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah itu adalah tauhidullahi bi af'alihi, mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya Allah. Jadi tauhid rububiyah itu fokusnya di perbuatan Allah. Fokusnya di perbuatan Allah. Perbuatan Allah, kita sebagai hamba mengesahkan, menjadikan satu di dalam perbuatan-perbuatannya Allah. Perbuatan Allah banyak banget. Misal itu kayak apa? Menciptakan alam jagat raya ini siapa? Hanya Allah. Karena menciptakan itu perbuatannya Allah. Kita esahkan hanya Allah yang menciptakan. Memberi rezeki. Siapa yang ngasih rezeki, Pak? Allah. Kita esahkan hanya Allah yang memberi rezeki. Yang mengabulkan doa itu siapa? Allah. Kita meyakini, menjadikan hanya Allah yang mengabulkan doa. Mengabulkan doa itu adalah perbuatan. Kita esahkan hanya Allah yang apa? Yang mengabulkan doa. Misal, yang memberikan manfaat, yang memberikan madarat, itu hanya Allah. Tidak ada satupun bisa memberikan madarat kepada makhluk tanpa izin Allah. Gak bakal bisa. Gak akan bisa seseorang makhluk ngasih manfaat kepada Anda tanpa Allah. Gak bisa. Karena haknya Allah memberi manfaat, haknya Allah memberikan madarat. Ini harus kita yakini, Pak. Harus kita yakini. Kalau kita paham ini dengan benar, kita nggak akan takut dengan makhluk, Pak. Kita nggak akan takut dengan makhluk. Dengan Anda disantet, dengan Anda dibaikot, ditahdir atau apa? Dibaikot, dihajar, no problem. Karena yang bisa memberikan manfaat kepada saya, yang bisa memberikan madarat kepada saya, itu hanya Allah. Nah, kalau ustadz kemudian takut ditahdir, kemudian gak bisa makan, ini lucu, Pak ya. Yang memberi rezeki bukan ustadz A, B, C, D, bukan. Yang ngasih rezeki itu Allah. Anda di-cancel kajian kamu, gak ada masalah. Karena bukan panitia yang ngasih makan kamu, bukan. Rezeki itu dipegang oleh Allah, bukan dipegang panitia, Pak. Rezeki itu dipegang oleh Allah, bukan dipegang oleh perusahaan. Yakin kita ini. Rububiyah, tauhid rububiyah kita harus kita benahi. Anda takut sama santet? Santet itu adalah perbuatan makhluk. Gak akan bisa memadaratkan Anda tanpa izin Allah. Jadi Allah yang memegang manfaat, madarat itu Allah, bukan makhluk. Dipahami ini, Pak? Dipahami. Biyadihi malakutu kulli syai'. Di tangan Allah kerajaan segala sesuatu. Bukan di tangan makhluk, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh masalah rububiyah ini tolong diperhatikan dengan baik. Sampai saya nulis kitab Rihlatul Qalbi ila Ma'rifatil Mahbubi. Nyusun buku, Pak, saya mengenali Allah, mengenal ma'rifat rihlah, perjalanan hati menuju
sang kekasih. Itu isinya mengenali Allah melalui rububiyahnya Allah, asma wa sifat. Saya nulis lagi Pak, al-hikmah fi af'alillah, hikmah pada perbuatannya Allah itu apa. Saya nulis buku lagi tentang fikih asma wa sifat. Ini semuanya apa? Karena berkaitan dengan antar kita dengan Rabb kita. Paham nggih? Jelas nggih? Ayo dipelajari dengan benar. Karena ini urusan kita dengan Allah ini. Masa kita ini sebagai hamba nggak kenal Allah dengan bab rububiyahnya Allah? Lah, kacau nanti jadinya. Ini mendasar. Rububiyah Allah itu kita harus meyakininya sebagai dasar kita itu hidup.